Ada kamera. Sampai dia tahu saya kalau ada kamera. Langsung aja deh saya sapa sahabat ya. Sahabat Tani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sahabat? Semoga sahabat semua sehat selalu, bahagia selalu, dan makin sukses ya di dunia profesi apapun. Dan kita sama-sama berdoa bagi sahabat yang hobi atau profesi sebagai petani, tetap semangat, semoga makin sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, baru saja saya ini mengambil air cucian beras yang ada di dapur. Sengaja sahabat, saya minta tolong sama istri untuk mengumpulkan air cucian beras ini untuk saya manfaatkan sebagai pupuk untuk tanaman-tanaman saya, khususnya pupuk organik cair ya. Nah, di sini ada dua jerigen sudah dikumpulkan kurang lebih ini hampir 1 minggu, dan insya Allah ini banyaknya kurang lebih ada 8 liter. Ayo sama-sama kita belajar sahabat untuk membuat pupuk organik cair yang super dahsyat untuk tanaman dari kita memanfaatkan air cucian beras ini. Tapi sebelumnya berkenan mohon like, comment, subscribe, dan tekan lonceng serta share kepada teman-teman ya sahabat ya. Semoga video ini bermanfaat. Ayo kita mulai. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dari masing-masing manfaatnya ini, khususnya dari air cucian beras ini. Dan mungkin sahabat juga sudah tahu ya, tapi alangkah baiknya untuk saya jelaskan begitu. Oke, air cucian berasnya sudah saya pindahkan ke ember. Ini kurang lebih 10 liter ya. Jadi manfaat atau kandungan dari air cucian beras ini sahabat, apabila kita aplikasikan untuk tanaman, dia mengandung unsur hara makro dan juga unsur hara mikro seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium atau Ca ya, magnesium, zat besi, dan mangan. Juga mengandung unsur vitamin B1, B3, B6, zat pengatur tumbuh, pati, bakteri alami, serat, atau asam lemak esensial. Jadi apabila kita olah dengan baik dan kita manfaatkan untuk tanaman, sangat baik sekali sahabat. Tapi jangan hanya air beras saja yang kita langsung tuangkan pada tanaman. Efektivitasnya belum maksimal untuk penyerapannya pada akar daripada tanaman. Terus saya akan tambahkan ini bukan hanya air cucian beras. Nah, di sini akan saya tambahkan dengan ini pisang yang sudah mau busuk ya sahabat. Terus ada kulit-kulitnya juga. Ini pisang yang sudah tidak sempat dikonsumsi. Begitu, jadi daripada kita buang sia-sia, ini sangat baik sekali sahabat manfaatnya untuk tanaman kita. Adapun dari kandungan pisang ini, dia mengandung kalium, nitrogen, fosfor, dan pati. Nah, banyak sekali bukan sahabat manfaatnya, bahkan mengandung unsur hara baik mikro maupun makro yang sangat baik untuk kesuburan tanaman. Terus akan saya tambah lagi dengan bahan lainnya. Nah, ini dia tambahannya. Bawang merah ini kurang lebih ada sekitar 1 on ya. Nah, adapun sahabat ini dari manfaat bawang merah untuk tanaman kita adalah untuk membantu pertumbuhan akar dan tunas, mencegah kerontokan bunga dan buah, meningkatkan hasil panen, dan meningkatkan daya tahan terhadap hama dan penyakit. Wow, luar biasa juga ini ya kandungan bawang merah. Nah, oleh karenanya di sini akan saya lakukan fermentasi dari 3 bahan ini. Nah, lalu fermentasi atau dekomposisinya saya menggunakan apa? Ini dia. Saya melakukan fermentasi atau dekomposisinya menggunakan ini. Ini adalah mol atau mikroorganisme lokal yang saya buat dari nasi basi. Ini sudah 1 bulan saya lakukan fermentasi sahabat. Nah, sudah sangat baik. Mikroorganismenya ini nanti untuk mengurai atau melakukan fermentasi semua bahan ini. Tapi kalau sahabat tidak punya mol dari nasi basi, sahabat bisa membeli di toko pertanian dengan menggunakan E4 ya, atau juga bisa menggunakan mol yang berasal dari alam seperti contohnya sersah dedaunan yang sudah membusuk dan sudah menjadi kompos, sudah menjadi tanah, diambil
dari sisa dedaunannya itu yang berada di bawah pohon bisa dijadikan bahan untuk melakukan dekomposisi atau fermentasi. Ini bahan terakhir. Ini saya ambil gula pasir dari dapur. Ini beratnya kurang lebih mungkin 1,5 on ya sahabat ya, karena tidak saya timbang, kita menyesuaikan saja karena sifatnya gula pasir ini hanya sebagai makanan dari mikroorganisme ini nanti untuk lebih cepat berkembang biak dan membantu melakukan dekomposisi atau fermentasi di dalam bahan-bahan ini, dan dia akan beranak binak dan akan menjadi miliaran mikroorganisme yang nantinya akan sangat baik untuk kesuburan tanaman kita. Ya sudah, tidak usah berlama-lama sahabat ya, kita langsung saja melakukan pembuatannya. Pertama-tama ini saya siapkan ember bekas cat ya, yang banyaknya ini isinya kurang lebih 20 liter ya, tapi saya membuat hanya kurang lebih 10 liter ini karena juga pisangnya sudah busuknya juga tidak terlalu banyak, hanya kurang lebih 2 kilo ini ya. Langkah pertama, kita masukkan ini ke dalam pot besar untuk air cucian berasnya, karena untuk dilakukan penutupan nanti dengan tutupnya ini biar lebih mudah, saya begitu sahabat maksudnya. Oke, selanjutnya saya akan masukkan ini gula pasirnya. Masukkan gula pasirnya. Kemudian selanjutnya masukkan juga dari mol dari nasi basi ini sebanyak kurang lebih 1 gelas atau 200 ml. Oke, selanjutnya diaduk-aduk. Sambil menunggu dari mikroorganismenya ini aktif dan memakan dari gula pasir ya. Oh ya, sebelumnya mungkin saya jelaskan terlebih dahulu, kalau sahabat tidak ada gula pasir, alangkah baiknya kalau memang ada itu menggunakan molase. Tapi kalau tidak punya bisa gula merah, karena saya di rumah juga tidak ada dua bahan, hanya ada gula pasir, jadi saya menggunakan gula pasir. Jadi sambil menunggu ini kurang lebih setengah jam, aktif dari mikroorganismenya dan memakan dari manisnya gula pasir ini. Terlebih dahulu saya akan melakukan pencacahan dari pisangnya ini, dilakukan pencacahan kecil-kecil ya. Pencacahan terhadap pisang dan kulitnya sudah dilakukan. Sekarang untuk proses berikutnya, di sini untuk bawang merahnya dilakukan pemblenderan sahabat, supaya betul-betul hancur, betul-betul halus, untuk mengeluarkan intisari unsur haranya atau unsur ZPT atau zat perangsang tumbuhnya yang berada di bawang merah ini. Untuk mempermudah proses pemblenderan, sedikit saya tambahkan air. Ini air minum saya tadi nih sahabat ya. Nah, terus untuk bawang merahnya sedikit dipotong supaya nanti tidak sulit dalam proses pemblenderan. Setelah dilakukan pemblenderan, baru langsung saja kita masukkan ke sini. Ya, proses pembuatan selesai. Sekarang untuk langkah akhir, kita lakukan pengadukan untuk menghancurkan semua bahan atau menyatukan semua bahan ini dengan air. Setelah diaduk-aduk dan kita yakin betul-betul sudah menyatu, pisangnya juga sudah melebur dengan air dan juga dari semua bahannya, tinggal kita tutup. Kita tutup. Setelah itu kita tempatkan dari bahan fermentasi pupuk organik cair Super Joss ini di tempat yang lembab, tidak terkena sinar matahari langsung selama kurang lebih 1 minggu atau 15 hari. Nah, setelah itu bisa kita panen sahabat dan bisa kita aplikasikan ke tanaman. Nah, ini dia bahannya yang
setelah dipanen, setelah 15 hari disaring dan jadinya ini pupuk organik cair yang super. Sama pembuatannya saya, bahannya juga sama, caranya juga sama. Ini saya tandain pupuk organik cair dari pisang dan bawang merah begitu. Cuman yang ini ada tambahannya telur sahabat, tapi sama saja tidak masalah. Manfaatnya pun sangat baik untuk tanaman. Nah, adapun pengaplikasiannya sahabat, perbandingannya 1 liter banding 10 liter ya. 1 liter pupuk organik cairnya ini 10 liter untuk air biasanya. Setelah itu langsung saja diaplikasikan ke tanaman dengan cara disiram, siram kepada setiap tanaman. Dari setiap tanaman kurang lebih setengah liter. Curut, 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 curut. Insya Allah nanti tanaman sahabat dalam 1 minggu setelah diaplikasikan ini akan mengeluarkan bunga dan dia akan berbuah. Bunga dan buahnya juga akan tahan dari kelontokan. Karena apa? Di sini mengandung unsur hara berupa kalium dan kalsium yang salah satu tujuannya untuk menguatkan tanaman dari serangan penyakit dan untuk menguatkan tanaman untuk tidak mudah rontok baik bunga maupun buah. Terima kasih sahabat sudah nyimak ya video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Semangat sahabat memanfaatkan barang-barang sisa untuk menjadi pupuk yang dapat menyuburkan tanaman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.